Ya, pendengar, kami akan ajak Anda untuk mengikuti jalannya dialog Sapa Kaltara pada pagi hari ini dengan tema Sinergi Reforma Agraria Tuntaskan Permasalahan Pertanahan yang akan dipandu oleh rekan kami, Christofan. Dan selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Tarakan dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya Christofan pada program Dialog Sapa Kaltara edisi Selasa 5 November 2024, dimana untuk tema kita pada hari ini membahas sinergi reforma agraria tuntaskan permasalahan pertanahan. Dan pada dialog Sapa Kaltara hari ini kita menghadirkan narasumber. Saya perkenalkan dulu dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan ada Pak Dasi Cipto Nugroho. Assalamualaikum Pak Dasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Baik Mas Topan, terima kasih, sehat. Baik. Ya. Alhamdulillah. Kemudian ada Panit 1 Subdit Audit Ditpam Opid Polda Kaltara, ada AKP Angestri Budi Reswanto. Assalamualaikum Pak Angestri, gimana kabarnya Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Mas Kris. Alhamdulillah baik. Kemudian ada Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Tarakan, yaitu Pak Insinyur Haji Edi Susanto. Assalamualaikum Pak Edi, gimana kabarnya Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik, pendengar, nantinya kita akan berbincang-bincang terkait agraria sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini. Dan bagi Anda yang ingin bergabung nantinya bisa menghubungi di line telepon yang kami sediakan, yaitu di 0853 4811 4993 atau di 0821 5320 9845. Saya ulangi, bisa menghubungi nanti di line telepon yang kami sediakan di 0853 4811 4993 atau di 0821 5320 9845. Dan perlu saya sampaikan juga bahwa Dialog Sapa Kaltara ini disiarkan di Pro 1 Tarakan 97,9 FM, Pemancar Bulungan 99,9 FM, SP Malinau 95,3 FM, serta di YouTube RRI Tarakan Official. Baik, langsung saja untuk mengefisienkan waktu, berbicara reforma agraria tentu merujuk pada berbagai upaya untuk memperbaiki atau mengubah sistem kepemilikan, pengelolaan, dan penggunaan lahan pertanian di suatu negara atau wilayah. Di mana secara umum berbicara reforma agraria ini bertujuan untuk mengatasi ketimpangan kepemilikan lahan dan meningkatkan kesejahteraan petani. Dan tentu dalam reforma ada beberapa aspek yang nanti kita tentu diskusikan kepada ketiga narasumber kita. Dan langsung saja untuk memulai dari Pak Dasi dulu Pak, sebagai leading sektor utama agraria di Tarakan dan Provinsi Kaltara ya Pak tentu ya. Ya, silakan Pak, untuk upaya reforma agraria di Kalimantan Utara ini seperti apa, termasuk di Kota Tarakan ini. Silakan. Baik, terima kasih Mas Tovan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Mufid, dari Pak Panit 1, kemudian dari Pak Edi Susanto dari Kadis Perkim Kota Tarakan, dan para pendengar RRI Pro 1 yang berbahagia pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Dasi Cipto Nugroho. Saya masih kategori warga baru di Kota Tarakan karena
Saya dilantik per 18 September 2024 dan mungkin efektif baru sekitar 1 bulan ini di Kota Tarakan. Jadi terkait dengan topik pada pagi hari ini terkait dengan reforma agraria dalam menuntaskan permasalahan pertanahan, kita melihat dulu dasar hukumnya bahwa terkait dengan reforma agraria diatur di Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2000, mohon maaf, sebentar. Terkait dengan reforma agraria itu diatur di Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2018 terkait dengan reforma agraria yang diartikan sebagai upaya untuk menata kembali struktur penguasaan kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah agar lebih berkeadilan. Jadi bukan hanya tanah-tanah pertanian. Tujuannya adalah untuk mewujudkan keadilan, menolong masa kecil dan mengurangi ketidakmerataan terkait dengan Gini rasio terkait kepemilikan tanah. Reforma agraria pelaksanaannya ada beberapa macam ini. Ada legalisasi aset, termasuk PTSL, kemudian termasuk redistribusi, juga perhutanan sosial. Juga tidak hanya dari kantor pertanahan saja, tetapi upaya-upaya yang dilaksanakan juga bersinergi dengan pemerintah kota, pemerintah daerah, yaitu meningkatkan kemampuan petani melalui pendidikan, kredit, teknologi pertanian, dan sistem perdagangan yang adil. Juga mendorong pertumbuhan organisasi massa petani dan koperasi petani. Jadi hal-hal itu yang menjadikan pelaksanaan reforma agraria ini sangat-sangat strategis. Jadi di dalam kita mengupayakan atau meningkatkan pelaksanaan reforma agraria ini ada berbagai macam, kita sesuaikan dengan daerah masing-masing. Jadi seperti di Tarakan ini, karena ada juga banyak kelompok tani, akan kita tingkatkan, kita bekerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan terkait dengan meningkatkan produktivitas dari pertanian tersebut. Kalau kita mengacu terkait dengan hak atas tanahnya, tetap kita mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apakah itu memang bisa ditingkatkan menjadi hak atas tanah, seperti melalui PTSL, baik itu kita berikan hak milik, hak pakai, ataupun hak guna bangunan. Tapi kalau untuk pertanian, jelas akan kita berikan hak milik atau hak pakai, melihat kondisi sesuai dengan tata ruangnya. Itu mungkin nanti kita berkembang. Oke, baik. Terima kasih Pak Dasi. Kita ke Pak Edi dulu Pak, sebagai perwakil dari pemerintah Kota Tarakan sendiri. Ini seperti apa pembinaan, kemudian pengawasan, kemudian pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait penyelenggaraan bidang perumahan kawasan permukiman dan pertanahan di Kota Tarakan sendiri Pak. Silakan Pak Edi. Terima kasih Mas Topan dan pendengar RRI Pro 1 di Kota Tarakan berkaitan dengan pembinaan, pengawasan, pengendalian serta monitoring evaluasi pelaporan di bidang penyelenggaraan perumahan, kawasan pemukiman serta pertanahan di Kota Tarakan. Sebagaimana diketahui, ada pun tugas pokok daripada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman serta Pertanahan Kota Tarakan sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 66 Tahun 2020 merupakan unsur pelaksana penyelenggara urusan pemerintah daerah di bidang perumahan rakyat, kawasan pemukiman, serta pertanahan. Juga tugas perbantuan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Kalimantan Utara yang ditugaskan kepada Dinas Perumahan Rakyat yang ada di Kota Tarakan. Nah, dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Tarakan tahun 2019-2024 yang telah direvisi dengan RPJMD 2020 sampai 2024, salah satu misi yang diemban oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman Kota Tarakan di misi ketiga yaitu meningkatkan, mempercepat pembangunan infrastruktur publik yang cepat dan mudah, adil dan transparan dengan tujuan dan sasaran meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang merata dan berkualitas. Nah, untuk mewujudkan misi ketiga tersebut dituangkan di dalam rencana kerja Dinas Perumahan Rakyat Kota Tarakan setiap tahunnya, yaitu melalui program dan kegiatan antara lain
kegiatan menurunkan luasan pemukiman kumuh, kemudian memfasilitasi pembangunan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, kemudian melakukan perbaikan rumah tidak layak huni, kemudian menyelesaikan administrasi pertanahan pemerintah Kota Tarakan. Nah, dalam melaksanakan program dan kegiatan tersebut dilakukan pembinaan baik internal melalui Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemerintah Kota Tarakan sendiri dan dengan memberikan arahan-arahan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Nah, kemudian maupun kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat dengan memberikan sosialisasi secara langsung, dan setiap kegiatan yang telah dilaksanakan akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dilaporkan agar pelaksanaannya dilaksanakan diperoleh hasil yang baik. Sudah barang tentu dilakukan pengawasan secara internal maupun eksternal. Baik, terima kasih Pak Edi. Kita ke Pak Ngestri. Nah, ini selaku aparat penegak hukum nih di Pamopit Polda Kaltara, tentu melihat banyaknya penyampaian atau keluhan-keluhan masyarakat terkait pertanahan di Tarakan. Ini kalau dari aparat penegak hukum sendiri, persoalan apa yang paling kompleks terlihat di masyarakat terkait pertanahan ini, Pak? Silakan. Baik, terima kasih Mas Christoph. Selamat pagi. Mohon izin Pak Das, Pak Edi. Jadi kepada pendengar Pro 1 RRI Kota Tarakan dan Kaltara yang memonitor sesuai SOTK dan tupoksi Direktorat Pamofit, bahwa Pamofit ini selaku pengemban fungsi tugas pengamanan objek vital nasional, objek tertentu, dan dalam hal ini selaku unsur pendukung daripada pelaksana eksekutorial terkait dengan permasalahan lahan. Di dalamnya ada unsur penegak hukum, yang mana di sini mungkin dibawahi oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum. Memang ada beberapa kasus terkait dengan sengketa lahan yang terjadi di Kota Tarakan pada khususnya, yang mana nanti mungkin bisa dijelaskan dari Pak Das terkait permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan. Mungkin itu Mas Kris bisa kami sampaikan. Baik, ya, kita kembali lagi ke Pak Dasi. Namun sebelumnya kita sapa dulu para pendengar dan pemirsa dimanapun berada, bagi yang ingin bergabung pada dialog pagi hari ini dengan tema kita Sinergi Reforma Agraria Tuntaskan Permasalahan Pertanahan, bisa menghubungi di line telepon yang kami sediakan, yaitu di 0853 4811 4993 atau di 0821 5320 9845. Baik, tadi sudah banyak sekali dijelaskan terkait bagaimana upaya sinergi yang baik untuk melakukan reforma agraria dan menuntaskan permasalahan pertanahan yang ada di Tarakan. Nah, kita kembali lagi ke Pak Dasi terkait banyaknya mungkin kasus-kasus di lapangan nih Pak, yang paling banyak ditemukan oleh petugas ATR BPN sendiri, dan bagaimana upaya untuk menyelesaikan keluhan atau kasus-kasus soal pertanahan di Tarakan ini. Silakan Pak Dasi. Terima kasih Mas Topan. Jadi kalau kita berbicara terkait dengan permasalahan pertanahan, sesuai dengan regulasi di peraturan Menteri Agraria dan Kepala Badan Pertanahan Nasional, itu adalah dasarnya Permen ATR BPN nomor 20 tahun 2001 tentang penanganan sengketa konflik atau perkara pertanahan. Mungkin kita sampaikan dulu definisi terkait dengan sengketa. Sengketa adalah perselisihan tanah antara perseroangan, badan hukum atau lembaga yang tidak berdampak luas. Jadi lebih bersifat kasuistis lokal. Kemudian ada istilah konflik. Itu adalah perselisihan tanah antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas. Kemudian ada perkara. Perkara adalah perselisihan tanah
yang penanganannya dan penyelesaiannya melalui lembaga peradilan. Mungkin dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan data sampai hari ini terkait dengan kasus-kasus pertanahan yang ada di Kota Tarakan. Kalau terkait dengan sengketa dan pengaduan adalah sengketa dengan penanganan sebanyak 8 kasus, informasi umum terkait dengan pengaduan secara umum sebanyak 26 pengaduan, kemudian kasus pertanahan sebanyak 10 kasus. Dan sudah diselesaikan statusnya, selesai penanganan dan ditutup sebanyak 41 kasus, dan dalam proses penanganan 3 kasus. Kemudian terkait dengan perkara, ini banyak, ini ada 20 kasus perkara perdata dan 2 tun di PT Tun. Dan penanganannya perkara selesai sebanyak 27 kasus dan perkara dalam proses sebanyak 5 perkara. Kemudian yang ketiga adalah konflik yang tadi kita sampaikan, ada kecenderungan atau mungkin sudah berdampak luas, itu antara lembaga pemerintah dengan masyarakat, dan juga terkait beberapa, mungkin contohnya mungkin di sini terkait dengan TNI AL, dan juga ada di bandar udara dengan masyarakat juga, dan sampai sekarang belum selesai. Jadi penanganan permasalahan di tanah di Kota Tarakan ini tidak bisa kita selesaikan secara parsial. Kita harus berkoordinasi dengan stakeholder setempat, mungkin juga dari APH, baik itu kepolisian, kejaksaan, ataupun juga dengan Pemkot, dan kalau memang dengan instansi sendiri, terutama juga dengan lembaga peradilan. Terkait dengan penanganannya, mungkin dalam kesempatan ini juga saya sampaikan bahwa kasus pertanahan itu kalau kita kerucutkan, kita sederhanakan, itu hanya 2 pokok permasalahan, yaitu permasalahan sengketa batas dan permasalahan penguasaan tanahnya. Jadi penguasaan tanahnya itu baik itu dari riwayatnya, baik itu dari bukti keperolehannya, baik itu mungkin sengketa warisnya di dalamnya. Kalau sengketa batas jelas. Nah, ini dalam kesempatan baik ini saya menghimbau baik itu perorangan maupun instansi pemerintah agar melakukan pemasangan patok batas di tanah masing-masing. Karena sengketa itu awal timbulnya biasanya dari situ. Sengketanya batasnya tidak jelas, kemudian ada sebelahnya baik itu tetangga batas perorangan maupun instansi akan mengurus tanahnya. Dalam hal penunjukan batasnya tidak pasti karena batasnya banyak yang hilang ataupun tidak terpasang sesuai dengan ketentuan. Dalam hal pembuatan batas itu patok batas tidak ada ketentuan siapa yang membuat, tetapi memang menjadi kewajiban dari pemegang hak itu sendiri untuk menjaga, untuk merawat dan mengusahakan tanah itu secara baik dan produktif. Bukan karena sudah bersertifikat kemudian kantor pertanahan atau BPN secara guyon itu kita dianggap sebagai yang menjaga tanah dari pemilik tanah itu. Jadi kalau ada permasalahan langsung gimana pertanahannya sudah sertifikat kok diserobot orang lah, kan diserobot orang itu fisiknya, kita akan mengeluarkan surat tanda bukti haknya yang kalau memang sudah sesuai dengan prosedural itu sebagai bukti hak yang kuat dan penuh. Nah, terkait dengan yang disampaikan Pak Panit 1 Popminal Opsi tadi, memang benar banyak objek-objek vital di Kota Tarakan ini ada permasalahan terkait dengan baik itu sengketa ataupun konflik. Jadi ya itu dihubungkan dengan 2 hal tadi terkait dengan penguasaan maupun tanda batas, itu nyambung di situ. Satu, mungkin tanda batasnya oleh instansi yang harus dijaga objek vital itu tidak secara baik dipasang ataupun dijaga, dan saya kira tidak mungkin meskipun dari Pak Angesti itu tugasnya menjaga tidak 24 jam ada di situ, tetap
batas-batas tanah, batas-batas lahan itu harus betul-betul kelihatan nyata. Sehingga apabila ada masyarakat yang akan mungkin berupa plang, bisa juga bahwa ini adalah objek vital seperti yang kita lihat di Tarakan banyak sekali itu. Ada juga yang mungkin sudah banyak tumbuh pepohonan, bisa dirapikan lagi sehingga kelihatan batas-batasnya. Kalau terkait dengan penguasaan, memang kita harus melihat dari aturan-aturan yang berlaku. Mungkin contohnya seperti terkait dengan minyak dan gas bumi, itu sudah diatur di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 dan turunannya, PP-nya juga ada, juga kemudian Peraturan Menteri SDM ada. Kalau terkait dengan mungkin mohon maaf Pak Edi, perumahan ada, terkait dengan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat atau dan yang sekarang Kementerian Perumahan ya Pak, Pemukiman. Nah itu. Jadi sebenarnya dan terkait dengan regulasinya sudah jelas semua. Dan tanah ini di kita di Indonesia menganut pemisahan horizontal, sehingga tidak serta-merta begitu kita berikan hak atas tanahnya langsung bangunan atau apapun di atasnya itu langsung mengikut. Maksud saya begini, jadi bisa saja seseorang mempunyai hak milik di atas tanah itu, tetapi bangunannya mempunyai HGB di atas tanah itu, jadi HGB di atas hak milik, contohnya begitu, atau hak pakai di atas HPL. Nah, menyangkut HPL ini yang bisa mempunyai adalah instansi pemerintah ataupun seperti pemerintah kota, karena HPL ini bukan hak atas tanah, tapi melainkan hak dari negara, sebagian hak dari negara yang diberikan kepada instansi atau organisasi yang mempunyai atau memenuhi persyaratan. Terkait dengan kembali lagi kepada kasus tadi, kami tetap berupaya untuk melakukan sosialisasi, apalagi mulai tanggal 4 Oktober kemarin, Kota Tarakan sudah ditetapkan sebagai kota lengkap, yang berarti bahwa seluruh lahan di Kota Tarakan ini sudah terpetakan, meskipun tidak secara 100%, dan sebagian besar dari Kota Tarakan sudah mempunyai hak atas tanah, sudah bersertifikat. Untuk hal itu, bagi masyarakat yang mempunyai sertifikat lama, seperti mungkin yang waktu diterbitkan pada saat Kota Tarakan masih menjadi bagian dari Kabupaten Bulungan, harap untuk memverifikasi sertifikatnya kepada kantor pertanahan. Karena terus terang saja masih ada sekitar 1.800 bidang tanah yang belum terpetakan, belum terlandingkan di dalam tempatnya. Jadi itu yang nanti akan bisa menyebabkan terjadinya tumpang tindih. Ini contohnya, seperti di satu bidang tanah sudah pernah diterbitkan tahun 2001 waktu di Bulungan, tapi karena tidak pernah tervalidasi terkait dengan sistem pemetaan dulu kan masih manual, belum elektronik seperti ini, sehingga tidak tercover di sistem kita. Apabila ada masyarakat atau pihak-pihak yang mengajukan di situ, kita tidak bisa memvalidasi, karena kadang biasanya atau kebanyakan yang terjadi masalah ini tanahnya tidak dikuasai secara fisik atau tidak ada yang menjaga. Mungkin yang pemiliknya atau penguasanya sedang di luar kota atau luar pulau, sehingga kelihatan tidak pernah ada yang memanfaatkan, mengusahakan, ada oknum-oknum atau pihak-pihak yang masuk ke dalamnya. Jadi hal itu bukan tugas dari kantor pertanahan, itu adalah tugas dan tanggung jawab dari pemilik tanah itu sendiri. Dan saya juga menghimbau kepada juga Pemkot untuk menjaga terkait dengan kawasan lindung, kawasan hutan kota, agar supaya kalau memang sudah kelihatan ada penguasaan-penguasaan yang tidak pada tempatnya, yang tidak benar, segera ditertibkan agar supaya tidak menjadi pembiaran dan kemudian dialihkan dengan dijual ke orang lain, pihak lain. Ini yang menjadi masalah, karena pihak itu merasa membeli, dia mati-matian mempertahankan, padahal secara runtutan penguasaannya
di awalnya belum tidak sesuai dengan ketentuan. Mungkin itu Mas Topan. Baik, terima kasih. Kita ke Pak Edi. Tadi sempat disebutkan bahwa ternyata memang penataan pemukiman itu sudah dilakukan Pak ya. Nah, untuk di Tarakan sendiri ini daerah mana saja Pak yang dikatakan masuk permukiman dan perumahan di Tarakan? Untuk masuk wilayah-wilayah masuk di dalam penataan pemukiman itu hampir meliputi seluruh kecamatan yang ada di Kota Tarakan. Ada 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Tarakan Utara, Kecamatan Tarakan Barat, Kecamatan Tarakan Tengah, Timur, itu sudah masuk di dalam semuanya. Jadi masalah penataan dan pemukiman sudah masuk dalam situ Pak, penataannya. Ada lagi Pak? Ya, terus berbicara tentang penataan dan pengembangan wilayah Kota Tarakan, sudah barang tentu Pak, kita terlebih dahulu memperhatikan rencana tata ruang dan rencana wilayah Kota Tarakan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang RT RW Kota Tarakan. Sebagai contoh Pak, dalam menjalankan tugasnya, Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan Kota Tarakan telah melakukan penataan di kawasan pemukiman eks kebakaran Pasar Batu Pak, yang kita dimulai kemarin di tahun 2022 dengan melakukan penimbunan, kemudian kita lanjutkan di tahun 2023 dengan membangun prasarana, sarana dan utilitas yang ada sana Pak. Jadi kita bekerja sama dengan masyarakat. Pada saat terjadi kebakaran, memang daerah kawasan tersebut Pak, di Pasar Batu di Kelurahan Sebengkok itu masuk daerah kumuh. Nah, begitu terjadi kebakaran oleh pemerintah, kita mengundang masyarakat setempat yang terdampak kebakaran. Kita melakukan sosialisasi dengan bekerjasama dengan masyarakat yang terdampak kebakaran. Pemerintah kota akan membangun prasarana, sarana dan utilitas yang ada di sana, dengan catatan masyarakat bersedia menghibahkan tanahnya kurang lebih 20-30% Pak. Itu digunakan untuk membangun PSU. Nah, sebagaimana kita lihat sekarang nih Pak, di eks kebakaran Pasar Batu itu sudah kita bangun kemarin, yaitu prasarananya berupa jalan lingkungan dan saluran. Kemudian sarananya kita bangun, ada taman situ Pak, ada 2, kemudian ada penerangan jalan umumnya, kemudian juga jaringan PDAM sudah masuk ke dalam situ. Jadi masyarakat juga dihimbau nanti ketika membangun, situ kan kebetulan ada sungai di belakangnya. Jadi yang menghadap yang rumahnya berbatasan dengan sungai, jadi rumah yang dibangun nanti berkaitan dengan penataan tadi mengharap ke sungai. Kemudian yang lainnya menghadap ke badan jalan. Gitu Pak, penataannya. Salah satu contohnya Pak. Baik, kita ke Pak Angestri. Ya Pak, tadi sempat juga disebutkan bahwa ternyata ya, dan memang kita lihat sendiri bahwa di beberapa objek vital itu dikuasai oleh masyarakat. Nah ini dari aparat penegak hukum sendiri melihatnya seperti apa nih Pak? Baik, Mas Kris, pendengar setia Pro 1, Pak Edi, dan Pak Das, terkait penetapan objek vital itu sendiri, sebenarnya dari sudah ditetapkan dari kementerian non lembaga, yang mana ketika satu area objek vital itu ditetapkan, itu sudah menjadi dasar hukum bahwa di dalamnya berdasarkan analisa kerawanan itu dibutuhkan pengamanan. Nah, permasalahan-permasalahan yang terjadi di areal objek vital, sebagai contoh Pertamina yang di sini kawasannya luas, dengan keterbatasan personil. Di sini kita juga hadapi, dan sebenarnya di sini dibutuhkan dukungan dari aparatur perangkat pemerintah. Dalam hal ini mungkin dari ATR BPN juga bisa menegaskan bahwa perlakuan terhadap lahan objek vital nasional sudah memiliki SK kementerian atau penetapan itu menjadi objek yang betul-betul kita kelola, karena ini menyangkut pemenuhan hajat hidup atau pemenuhan sumber daya energi, mineral. Kemudian dalam hal ini tetap juga mengacu dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 60 itu, yang menyatakan di situ ada kepentingan umum, kemudian ada batasan kepemilikan, kemudian prasyarat pemilikan lahan, ada pasal
pasal 14, 15, 19 sampai 23 itu menerapkan bahwa ada prasyarat ketika warga akan memiliki lahan. Nah, di situ juga perlu edukasi atau penyampaian kepada masyarakat melalui sosialisasi bahwa untuk mendukung program pembangunan, termasuk dalam waktu dekat ini adalah 100 hari program Presiden. Nah, ini juga perlu kita kedepankan terkait dengan pemenuhan kebutuhan terhadap pemilikan lahan. Mungkin itu Mas Grip. Baik. Ya, pendengar, kita akan lanjut lagi, namun sebelum cuplikan berikut ini. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
Ya baik, pendengar dan pemirsa, kita kembali lagi dalam dialog Sapa Kaltara dengan tema sinergi reforma agraria tuntaskan permasalahan pertanahan, di mana pada dialog tadi kita sudah banyak narasumber menjelaskan terkait bagaimana sinergi reforma agraria di Kota Tarakan dan upaya-upaya menuntaskan permasalahan pertanahan di Kota Tarakan. Dan bagi Anda, pendengar dan pemirsa yang ingin bergabung pada Dialog Sapa Kaltara hari ini bisa menghubungi di line telepon yang kami sediakan, yaitu di 0853 4811 4993 atau di 0821 5320 9845. Baik, kita lanjut lagi bincang-bincang terkait tema kita, yaitu sinergi reforma agraria tuntaskan permasalahan pertanahan. Baik, kita ke Pak Dasi lagi. Tadi dari Pak Mopit menjelaskan bahwa tentu butuh penegasan dari ATR BPN ini Pak, terkait objek-objek vital yang tentu dikuasai oleh masyarakat, mungkin melakukan sosialisasi atau mungkin sedikit penegasan, karena kan tentu objek vital sesuai peraturan tadi disebutkan ada hal-hal yang memang jika masyarakat di situ ya pasti mengganggu kegiatan atau akan membawa permasalahan besar tentunya. Silakan. Terkait dengan hubungan objek-objek vital dengan pertanahan, kita berbicara khusus terkait dengan aset-aset Pertamina. Sudah ada regulasi yang saya sebutkan tadi adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2021 dan turunannya PP Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 yang telah dirubah dengan PP Nomor 34 Tahun 2005 dan PP Nomor 55 Tahun 2009. Mungkin bisa saya sampaikan bahwa terkait dengan Undang-Undang 2 tahun 2001 itu di bab 7-nya itu ada klausul yang mengatur terkait dengan hubungan kegiatan usaha minyak dan gas bumi dengan hak atas tanah. Jadi ini undang-undang ya. Jadi di dalam undang-undang di pasal 33 ayat 2 itu menyebutkan hak atas wilayah kerja itu tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi. Jadi untuk melakukan eksplorasi maupun eksploitasi itu badan hukum atau badan hukum berupa badan hukum tetap itu diberikan kontrak dengan wilayah kerja. Tetapi dengan diberikan wilayah kerja itu bukan berarti langsung dengan hak atas tanahnya. Jadi memang harus diselesaikan dulu apakah di atasnya itu sudah ada masyarakat yang menempati atau menguasai, diselesaikan. Jadi di undang-undang ini sebenarnya sudah jelas pengaturannya, tidak ada benturan sebenarnya, tetapi memang tanda kutip kalau memang itu sudah ditetapkan sebagai objek vital dan ada masyarakat masuk di sana, ya itu memang tugasnya Pak Angesti untuk menertibkan, seperti itu. Tapi kalau terkait dengan kegiatan-kegiatan yang selama ini masyarakat sudah menempati sudah duluan di situ, ya memang harus diselesaikan. Jadi pihak operator, kalau kita sampaikan apa istilahnya, saya orang awam bukan istilah-istilah Pertamina yang memegang kontrak kerja itu, dan apabila sudah ada perjanjian kontrak kerja itu, masyarakat wajib memberikan izin atau memberikan persetujuan terkait penggunaan tanahnya. Itu diatur di undang-undang dan peraturan pemerintahnya. Jadi tidak ada istilahnya itu terjadi konflik apabila memang kita bisa duduk bersama dan menyelesaikan, ada aturan-aturannya. Dan kami pun saat ini sedang menangani terkait dengan rencana dari Medco untuk melakukan pengadaan tanah untuk rencana eksplorasi mereka. Nah, itu kita laksanakan skala kecil sih di sekitar 28.000 meter persegi, jadi 2,8 hektar. Jadi hal-hal yang
terkait dengan yang sampean Pak ngerti, saya sangat dukung. Jadi memang harus ada penegakan terkait dengan penguasaan masalah di objek vital. Tapi memang kita harus melihat dulu, tidak bisa serta-merta, dan tentu saja ini tidak hanya tugas dari cek lapangan dulu, dan tidak hanya tugas dari kantor pertanahan. Betul. Kita tetap nanti ya berkoordinasi dengan pemerintah kota, karena semua kegiatan yang kita laksanakan adalah berdasarkan dengan rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan oleh peraturan daerah, dan ini sementara sekarang sedang dibahas di pusat. Kemarin ada rombongan tim dari kita, dari Tarakan, dari kantor pertanahan juga, dari PJ juga sedang di Jakarta untuk menetapkan rencana detail tata ruangnya, mengatur terkait dengan apa dan bagaimana pembangunan itu dilaksanakan di suatu areal yang telah ditentukan, mungkin di Kecamatan Tarakan Utara, mungkin Tarakan Barat. Saya belum begitu menghafal wilayah di sini, tapi saya usahakan seperti Pak Edi tadi sampaikan, betul itu dari pemukiman sudah ada regulasi-regulasi yang bagaimana masyarakat itu akan mengajukan mohon maaf Pak Edi, seperti MB Pak Edi ya, seperti MB itu ada regulasinya semua, dan tidak serta-merta dari Perkim langsung memberikan, termasuk juga terkait dengan pengaturan perumahan yang ada di sini. Bagaimana lebar jalan yang ada di dalam perumahan, lebar masuknya, kemudian tidak mungkin suatu perumahan itu tidak mempunyai akses jalan masuk ke dalamnya, cuman mengandalkan akses jalan yang ada sementara yang ada yang cuman mungkin berapa 4 atau 5 meter atau 6 meter lah, itu tidak akan disetujui oleh atau diizinkan oleh dari Perkim. Ada regulasi yang telah mengatur. Masih Pak. Ya, ini ada chat di live chatnya YouTube RRI Tarakan Official Pak, ya, dari masyarakat bernama Kamarullah Jamal bertanya, kayaknya Kampung 1 itu di pinggir jalan banyak bangunan macam-macam sudah, itu apa statusnya ya Pak? Kemudian pertanyaan keduanya, apa syarat Pak saya ada tanah SIM-TN untuk dijadikan sertifikat? Bagaimana prosesnya? Apakah berbayar? Karena kita ini rakyat kecil. Baik, dari Pak Dasim. Izin tanah SIM-TN itu apa istilahnya? Ada, saya mau kayak mungkin surat izin menggunakan tanah. Oh, surat izin menggunakan tanah. Oh betul. Jadi ini ada lagi, mungkin bahasanya lebih panjang juga. Jadi ada surat keterangan tanah yang diterbitkan oleh lurah atau kepala desa, ada surat izin menggunakan tanah yang kadang diterbitkan oleh camat, yang sebenarnya dasar hukumnya juga tidak jelas. Jadi harus dibedakan terkait dengan dia hanya memegang surat saja kemudian mengajukan tapi tidak menguasai fisik. Kita tetap harus melihat secara fisik dan yuridisnya. Secara yuridis alas haknya sebagai dia menguasai tanah itu apa, tapi dia juga menguasai fisik atau tidak. Dalam arti menguasai begini, kalaupun mungkin dia di Jakarta tapi di tanah itu ada yang orang dia atau mungkin kerabat dia yang menguasai tanah itu, tidak hanya punya surat kemudian mengaku-ngaku di sana itu tanah saya, padahal itu dikuasai pihak lain, seperti itu. Jadi kita tidak bisa langsung melihat, kita harus tidak langsung memberikan keputusan, tapi kita harus melihat dulu dari surat-surat tersebut itu bagaimana, dan apakah memang itu diketahui oleh pimpinan wilayah setempat seperti lurah ataupun seperti camat. Bukan berarti diketahui lurah camat itu kemudian ada pengeluaran surat garapan, itu sekarang sudah tidak berlaku lagi. Itu ada ketentuan di kita terkait dengan tata cara dan syarat-syarat permohonan, itu diatur di Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 18 tahun 2001. Itu di situ diatur mulai dari permohonan hak pengelolaan, HGB, hak milik, hak pakai, diatur di situ semua. Dan ada ketentuan, dan juga itu salah satunya yang diminta adalah KKPR, kesesuaian dengan tata ruangnya. Kalau memang di situ bukan wilayah pemukiman, dia mau mengajukan atau membangun tanah pemukiman, ya jelas nggak bisa. Nanti mungkin kita bahas lagi Bapak, istilahnya terkait dengan itu kita tidak bisa langsung. Kalau terkait dengan pembiayaan,
sudah ada aturannya, regulasinya sesuai dengan PP nomor 128 tahun 2015 terkait dengan PNBP yang berlaku di Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Demikian Pak Toman. Baik. Ya, kita ke Pak Edi Susanto menjawab tadi Pak, masih pertanyaan masyarakat, silakan Pak. Jadi berkaitan dengan apa yang disampaikan tadi Pak, daerah Kampung 1 terutama ya, kebetulan rumah saya di Kampung 1 juga Pak. Memang sudah 2 tahun 3 tahun ini sudah berjalan, sekarang menumpuk masyarakat sudah membangun rumah-rumah kios-kios untuk usaha. Jadi secara tata ruang kalau tidak salah ingat saya, sekarang daerah itu sudah berdasarkan Perda 3 2021 sudah masuk kawasan permukiman. Tapi dengan catatan bahwa masyarakat di situ yang menempati sekarang Pak itu tidak mempunyai alas hak yang legal gitu Pak ya, maksudnya karena itu masih masuk di kawasan pertambangan Pak, jadi gitu. Masuk di dalam kawasan pertambangan. Baik Pak, kita potong dulu, ada penelpon. Halo, selamat pagi. Ya, terputus. Silakan Pak, dilanjut lagi Pak. Ya, jadi berkaitan dengan tadi ya sampaikan tadi, saya lanjutkan tadi. Jadi daerah tetap secara RT RW memang masuk sudah daerah permukiman kalau tidak sangat salah di dalam Perda 3 2001. Tapi legalitas masyarakat itu tidak mempunyai legalitas alas hak yang sah di situ Pak. Jadi mereka tuh mungkin membeli sebagai izin usaha untuk membuka usaha saja. Tapi kalau untuk dalam hal ini jadi kepemilikan itu masih tidak bisa memungkinkan karena itu masih dalam daerah pertambangan Pak di Kampung 1. Baik, kita ke Pak Istri Pak. Ya, mungkin bisa menambahkan. Kami hanya menambahkan terkait objek vital tadi sesuai Permen ISDM itu nomor 77 2019. Ini sudah ditetapkan secara nasional Pak. Hal-hal yang terkait dengan yang terjadi di lapangan, yang mana memang peran dari leading sektor masing-masing terkait penjelasan tata ruang, wilayah RT RW, kemudian diharapkan tidak ada duplikasi kewenangan, yang mana masyarakat awam itu juga apa yang dijelaskan Pak Das tadi terkait antara izin dan kepemilikan. Di sini memang harus kita luruskan seolah-olah mereka yang punya CMTN itu memiliki, padahal hanya izin penguasaan terhadap lahan tersebut, bukan memiliki. Nah, disinilah perlu kita urai bersama, duduk bersama, sinergitas, meluruskan terkait mendukung program pemerintah terhadap pemenuhan kebutuhan ISDM. Baik, Pak Istri, ada penelpon, kita sambungkan dulu. Halo, selamat pagi. Pagi. Ya, ini sepertinya dengan Bung John ini. Ya, dengan Bang John. Nah, silakan. Ini saya juga mengikutinya ya, saya berhubungi tapi nggak ada yang angkat ini telepon. Baik. Jadi gini, saya juga ada mau berikan masuk. Sebenarnya ini informasi, terutama untuk BPN atau pertanahan. Jadi saya pernah ke sana untuk menanyakan kelanjutan dari PTSL yang nggak pernah diselesaikan oleh perangkat di bawah. Bapak mungkin sudah tahu, entah RT, entah kelurahan. Tapi ketika ke sana dengan beberapa orang itu, kayaknya di sana tidak melayaninya dengan baik Pak. Semestinya itu bisa lah ya, seperti layaknya capil gitu, ini sudah bagus semua. Jadi bisa selesaikan di situ. Jadi saya harap ketika ada memberikan menyampaikan keluhan masyarakat, kenapa PTSL-nya nggak ditindaklanjuti di perangkat bawah? Itu berarti sudah serius itu Pak. Ya mungkin kita kalau meminta dokumennya, jawab saja situ. Jadi nggak perlu lagi misalnya menyampaikan, ini mungkin balasan jawaban dari tempat Bapak ya, atau pegawai Bapak. Justru itu kawasan mana? Nah ini lagi yang menjadi masalah. Kenapa bisa timbul ada sertifikat? Berarti kawasan itu nggak bermasalah. Ini warga ya, rumah warga ataupun tanah warga ya. Tanah warga biasa. Nah tapi ini dari pertanahan kayaknya acu-acu. Jadi mau lempar respon saja, dia hanya meminta dari kelurahan. Saya harap jangan seperti begini lagi Pak. Memang betul data entah itu bahasanya SIMTN kalau memang masih berlaku ya. Entah apa yang di bawahnya lagi sebelum menuju sertifikat.
ya itu seharusnya disampaikan dengan baik agar masyarakat itu tahu, karena begitu jauh masyarakat yang datang, ya, dengan biaya transport sendiri, tapi datang ke situ hanya menyampaikan kekecewaan saja, disuruh kembali lagi ke kelurahan. Nah ini kan berbeda dengan Capil. Saya harap ada perubahan gitu ya. Kalau perlu juga Pak, misalnya kalau ketika ada masyarakat PTSL-nya belum ada tindak lanjut atau sertifikatnya dia secara mandiri belum selesai, dia menanyakan di situ atau menyelesaikan kepastiannya di situ, lebih baik diselesaikan saja di pertanahan. Jadi nggak bola-balik masyarakat itu. Karena begitu banyak itu belum masalah di kapling-kapling, ya itu belum bermasalah setumpang tindih ya, belum masalah seperti itu. Dan ini tanah ini pun bukan yang seperti Bapak katakan masih Tanjung Selor. Jadi masih baru-baru saja. Cuman dari perangkat bawah tuh nggak ada tindak lanjut. Dan kawasannya sudah jelas berarti boleh. Ya begitu. Jadi ya ini evaluasi untuk pertahanan. Kalau memang dari kepolisian Pak Maufid ya saya kira ketika orang bermasalah baru menjadi masalah itu ya. Tapi kan data itu tetap dari pertanahan. Nah ini yang kita sangat-sangat hati-hati sekali. Kami yang masyarakat awam memang bisa Bapak sampaikan. Tapi kalau memang kawasan tidak boleh, lebih baik pelangku besar-besar Pak. Besar-besar saja Pak. Ditulis di itu memang kawasan itu memang nggak boleh. Entah daerah Juata situ, entah daerah Akibalas. Nah ini nih, saya harap begitu juga yang daerah lain, Kampung 1 dan termasuk Jalan Selamat Riyadi itu masih ada juga. Nah ini saya harap ada perubahan dari pertanahan, katanya memperpendek birokrasi. Tapi ketika saat ini bukan pendek, justru yang masih sedikit agak berubah itu ya Capil, identitas. Ini saja Bung Kris, Baik, saya. Bung John. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi, ya, Bung John, pendengar setia RRI Tarakan. Ya, silakan Pak Dasi menanggapi penelpon kita tadi. Baik, selamat pagi Pak John. Terima kasih atas masukan dan kritikannya Pak John. Jadi kami terus berbenah dan tentu saja hal ini menjadi masukan yang berharga bagi saya selaku kepala kantor yang baru di kantor pertahanan Kota Tarakan, sehingga apa yang disampaikan Bang John tadi akan menjadi semacam pedoman atau mungkin guideline untuk membenahi pelayanan di kantor saya, di kantor kami. Jadi mungkin perlu kami jelaskan, memang untuk penerbitan sertifikat ini yang paling berwenang adalah Kementerian Atr BPN, dalam hal ini kantor pertanahan yang di Kota Tarakan, kantor pertanahan Kota Tarakan. Tetapi pernah saya sampaikan, mungkin Pak Edi pernah ingat itu di rapat kita, sertifikat itu tidak tiba-tiba atau bahasa Jawanya zaman dari saya Jawa Timur, tidak ujuk-ujuk kemudian diterbitkan. Semuanya melalui proses. Ada proses terkait dengan pemberkasan dari bawah, dan kami menghargai dari pimpinan wilayah seperti kelurahan, seperti dari RT yang memberikan pernyataan bahwa memang benar si A menguasai tanah di situ sejak kapan, dan memang benar bahwa surat-surat yang disampaikan itu valid adanya, benar adanya. Tetapi mungkin dari teman-teman kami tidak menyampaikan secara jelas pada saat proses, apakah itu di tengah ada keberatan dari pihak lain, ataukah ada semacam memang regulasi yang memang betul-betul itu tidak memungkinkan sertifikat itu diterbitkan. Ini yang memang menjadi evaluasi kami, bahwa teman-teman sudah bekerja sebenarnya, hanya menjelaskan atau memberitahukan kepada pemohon atau masyarakat ini yang mungkin istilahnya Pak Mas Topan, strakomnya, istilahnya strategi komunikasinya belum bagus. Sudah sampaikan itu, karena seperti beberapa aduan yang masuk ke saya langsung, banyak yang merasa, Pak ini saya sudah sekian bulan kok nggak ada penanganan sama sekali. Itu padahal di tangan. Jadi mohon diketahui, mohon dipahami bahwa kita ini sekarang sistemnya sudah terpusat dengan sistem elektronik ini. Kami seperti perbankan itu, kita penanganan untuk perbaikan
sistem itu terbatas sekali. Yang bisa memperbaiki adalah langsung dari pusat data informasi yang ada di Bogor. Sehingga kalau ada permasalahan yang mungkin terkait dengan bug atau terkait dengan sistem error, itu kita melakukan minta tiket untuk pengaduan ke Pusdatin itu. Yang penanganan itu kita nggak bisa mendikte mereka karena sistem itu kan berlaku seluruh Indonesia. Mungkin yang di Tarakan ini errornya di mana itu masih memerlukan waktu. Memang terjadi sampai 3 bulan juga, sampai sekarang pun ada yang belum ada solusi karena masih belum ditemukan permasalahannya di mana. Sudah kita berkali-kali sampai 3 kali 4 kali untuk menyampaikan laporan ulang, tapi belum ada solusi. Ya kita tidak bisa mungkin akan kita sampaikan langsung ke pimpinan mungkin, karena di sana juga berupa tim support yang di Pusdatin itu kejelasan mungkin pernah kemarin saya kebetulan diklat di Bogor ada masalah, kita sampaikan kejelasan langsung bertemu begitu dengan tim supportnya, baru bisa paham, oh ini masalahnya, oh gini, jadi ada solusi. Itu yang terkait dengan sertifikat yang kok lama sekali belum selesai. Itu salah satu saja, tapi bisa saja mungkin memang ada keberatan dari pihak lain. Banyak pengaduan yang masuk ke kami bahwa si ini jangan sampai diterbitkan karena alasan begini-begini. Nah, itu kan kami teliti. Kami kalau memang nanti ujung-ujungnya kita mengusulkan untuk mediasi akan kita undang. Jadi sesuai dengan peraturan tadi nomor 2120 tadi ada persyaratan terkait dengan pengaduan itu bisa ditindaklanjuti atau tidak, termasuk fotokopi dan identitas diri. Kadang itu hanya berupa surat, memang ada nama, alamat begitu, tetapi di regulasi kami sudah jelas fotokopi identitas harus disampaikan, kalau surat kuasa yang dikuasakan, kemudian juga apa yang disampaikan itu harus jelas, lokusnya di mana, seperti itu. Kalau terkait dengan PTS tadi, nanti kita lihat apakah dan mengapa kok tidak bisa dituntaskan sampai dengan terbit sertifikat. Saya kira tidak ada hal yang menjadi suatu kesengajaan bahwa kayak ini nggak usah diterbitkan aja, tidak. Tapi kalau memang tadi sampaikan Bang John terkait dengan sikap dari teman-teman kami yang kurang simpatik, mungkin kami mohon maaf dan saya berjanji untuk memperbaiki di masa yang selanjutnya akan datang. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Dasi. Kita ke Pak Edi, silakan Pak menjawab tadi. Mungkin ini ada beberapa pertanyaan juga berkaitan terkait tanah, termasuk juga terkait objek vital. Nah, silakan Pak. Jadi berkaitan dengan beberapa pertanyaan seperti yang diajukan oleh warga, yaitu Pak Rudi Halim berkaitan dengan perusahaan SKM, memang sudah ini masanya sudah lama sekali, seingat saya mungkin. Ya, berkaitan dengan ini antara masyarakat dengan perusahaan tersebut, bahkan sudah ke pengadilan, sudah sampai ke tingkat Mahkamah Agung nggak salah ya penyidikannya. Ini tadi kan diharapkan nanti memang kemarin diminta pengembalian titik batas Pak. Titik ini kan sebenarnya leading sektornya dalam hal ini PU pada saat itu Pak. Jadi bukan dinas Perkim, jadi dan juga mungkin dari BPN kemarin Pak Jas, mungkin Pak Dasis yang mengetahui kasus ini Pak. Ini sudah cukup lama ini Pak, perusahaan SKN ini yang ada di daerah Binalatung itu Pak. Baik. Ya, kita ke Pak Ngestri, silakan Pak. Baik, terkait pertanyaan dari rekan-rekan ini, ada pertanyaan terkait yang disampaikan Pak Edi tadi. Laporan ke Polres ini, CMTN perusahaan yang memiliki putusan MA. Jadi terkait ranah sengketa lahan itu ada dua, baik secara pidana atau perdata. Nah, dalam hal ini sesuai aturan kami kalau berkaitan dengan hak milik itu keperdataan dulu, baru kita bisa pidana. Nah, terkait dengan hal ini sampai di mana kami belum memahami, belum tahu, karena ini yang mengetahui adalah penyidiknya. Yang saya yakin dan percaya ada SP2HP-nya, surat perkembangan hasil penyidikannya itu, penyelidikannya itu pasti disampaikan. Nah, dalam hal ini kami hanya bisa menjawab itu. Silakan koordinasi dengan penyidik terkait dengan permasalahan yang sudah dilaporkan.
Di sini dengan pihak mana nih? Perusahaan silahkan dikoordinasikan dengan penyidik sampai di mana, apa dan bagaimana, dan permasalahan ini belum jelas juga apakah ini secara pidana atau perdata, karena terkait dengan laporan apa yang dilaporkan Pak Rudi Halim ini. Silahkan saja koordinasi dengan penyidik atau pihak pengadilan negeri ketika itu diperdata, mungkin itu. Baik ya, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, melihat waktu menandakan berakhirnya dialog Sapa Kaltara edisi Selasa 5 November 2024. Namun sebelum kita tutup ada closing statement dari ketiga narasumber kita. Dari Pak Dasi dulu Pak, silakan Pak. Baik, terima kasih. Saya kira acara ini sangat bagus sekali untuk pemahaman masyarakat dan untuk kita menyerap apa-apa yang masyarakat inginkan. Tetapi saya dalam kesempatan ini kembali lagi memesan dan memberikan himbauan agar tanah-tanah yang telah disertifikatkan dijaga, dimanfaatkan secara optimal dan diberi tanda batas yang jelas. Kemarin ada gerakan gema batas, gerakan memasang tanda batas, itu tagline-nya anti masalah, anti caplok, dalam arti dengan kita menertibkan batas-batas tanah itu akan mengurangi terjadinya setidaknya timbulnya permasalahan yang disebabkan dengan sengketa batas seperti itu. Karena terus terang tanah makin hanya tetap tapi masyarakat makin banyak. Kalau kita tidak menjaga, ya jangan terus menyalahkan BPN. BPN adalah menerbitkan hak atas tanah sebagai tanda bukti hak yang kuat. Demikian. Baik. Kita ke Pak Edi, silakan Pak, closing statementnya. Terima kasih Pak. Jadi tadi sebagaimana disampaikan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan Pak Dasi, bahwa sejak 4 Oktober 2024 Kota Tarakan sudah ditetapkan sebagai kota lengkap. Nah, kaitannya dengan hal tersebut saya menghimbau kepada unsur pemerintah kota, unsur DPRD Kota Tarakan, dan stakeholder non pemerintah dalam hal ini masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan pihak swasta untuk senantiasa berkoordinasi, bersinergi, dan berkolaborasi untuk meningkatkan kualitas perumahan dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan di Kota Tarakan dalam rangka mewujudkan penataan kota yang lebih modern ke depannya. Baik, terima kasih Pak Edi Susanto. Kita ke Pak Ngestri, silakan Pak. Baik, harapan kami masyarakat dan sektor yang pemangku kepentingan dapat menciptakan kondisi keamanan ketertiban masyarakat, mengajak masyarakat untuk mendukung program pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan energi, sumber daya, dan mineral khususnya di Kota Tarakan. Mungkin itu. Baik, ya terima kasih Pak Ngestri. Ya, pendengar dan pemirsa, itu tadi closing statement dari ketiga narasumber kita yang menandakan berakhirnya dialog Sapa Kaltara edisi Selasa 5 November 2024 dengan tema kita Sinergi Reforma Agraria Tuntaskan Permasalahan Pertanahan. Saya Kristofan beserta kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.